Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita. Dan ini tidak akan bisa diulang lagi selama-lamanya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hidup di dunia ini umur itu kurang lebih hanya 60-70 tahun. Begitu sabda Nabi. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kalau kita ingin kembali lagi ke dunia ini, tidak akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Jadi tidak ada orang sudah mati hidup lagi, itu tidak ada. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, hidup sekali ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mencapai yang lebih besar, untuk mencapai hasil yang lebih bagus, ya, kebahagiaan hidup di dalam kubur yang ribuan tahun lamanya, kebahagiaan hidup di yaumil mahsyar yang ribuan tahun lamanya, dan kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya akan kita dapatkan di dalam surga. Lah, kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di kubur, di yaumil mahsyar, bahkan di surganya Allah Ta'ala, itu ditentukan sekarang ini. Waktunya 60-70 tahun. Saged dipun pahami mboten nggih bapak-bapak ibu sekalian? Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kalau waktu 60-70 tahun kita gunakan untuk meniti karir, maka orang itu mendapat gelar doktor, profesor, itu rata-rata umurnya sudah 60 tahun ke atas. Betul enggak? Nah, itu. Orang meniti karir di militer misalnya, maka dia akan mendapatkan puncak karir ketika dia menjadi seorang jenderal atau seorang panglima. Kira-kira umurnya berapa itu? Itu juga sudah hampir 60. Pedagang siang malam kerja sungguh-sungguh, itu maka nanti dia mencapai kesuksesan menjadi orang kaya umurnya sudah masih muda apa sudah tua? Sudah tua.
Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu akan mengalami proses kehancuran. Ya. Maka apa saja yang ada di dalam diri kita itu hari-hari akan menurun. Segala-galanya, termasuk kesehatannya. Saya punya kawan, dia bilang kepada saya, Ustadz, dulu saya masih muda, kepengen makan ini, kepengen beli itu, enggak bisa, karena tidak punya uang. Setelah saya tua, saya sukses, kaya, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, tapi dokter mengatakan kamu tidak boleh makan ini dan kamu tidak boleh makan itu. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menikmati hasil usaha saya, tidak bisa menikmati kesuksesan saya. Paham, Bapak Ibu sekalian? Sekarang sukses, ya, umur 60 sukses misalnya, itu kira-kira bisa menikmati, kalau bisa menikmati itu berapa tahun lagi tuh? Tadi baru saja saya dengan Pak Juwadi melayat di mana, di Kartasura, itu hanya 58 tahun loh Pak. Ya, tadi sore 58 tahun. Coba kuliahnya, bekerjanya, baru aja pensiunnya baru saja Pak. Maksudnya di puncak karirnya itu sekarang pensiun, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Pensiun ingin menikmati hari tua, ini bukan sempat, sudah meninggal dunia. Lah orang jadi jenderal sebentar lagi meninggal, orang menjadi orang kaya sebentar lagi meninggal. Nah, apa maksud saya, Bapak-bapak Ibu sekalian? Maksud saya ini adalah, kalau waktu, potensi yang ada pada diri kita, waktu yang kita miliki atau umur yang kita miliki, kalau kita gunakan hanya untuk mengejar dunia, paham? Maka dunianya kecekel, suksesnya kecekel, maka pertanyaannya berapa lama dia akan menikmati kesuksesan itu? Toh sebentar lagi akan meninggal dunia, maka segala macam kesuksesan ini akan ditinggalkan mati. Pripun ibu-ibu sekalian, saged dipun pahami mboten? Ibu-ibu kan mboten ketinggal, niki kula tanglet. Kinten-kinten paham mboten ibu-ibu niki? Nah itu. Lah, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya sekarang, untuk apa toh hidup 60-70 tahun ini? Maka telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita di dunia ini 60-70 tahun ini supaya menyempurnakan perkara rohaniyah, bukan jasad. Jasad sudah Allah sempurnakan di dalam kandungan, Pak. 9 bulan 10 hari, maka jasad itu disempurnakan. Ya. Masa pakainya adalah 60-70 tahun. Jasad ini. Paham enggak? Lah sekarang dunia ini bukan lagi masalah jasad, tapi di dunia ini adalah menyempurnakan perkara rohaniyat. Yang mana masa pakai rohaniyat ini adalah itu ribuan tahun di dalam kubur, ribuan tahun di yaumil mahsyar,
dan di surga yang selama-lamanya, guna dan manfaatnya. Maka kalau kita menghabiskan waktu umur untuk menyempurnakan rohaniyat kita, itu cucuk dan cucuk, Pak. Karena ribuan tahun dan selama-lamanya di akhirat. Kalau kita menggunakan waktu umur yang Allah berikan kepada kita untuk pangkat, untuk kekayaan, untuk profesi kita, ini berapa tahun waktu digunakan untuk mencapai ini, ya, dan berapa tahun kita bisa menikmatinya. Maka kita mesti harus berpikir yang cerdas, ya. Kalau kita menggunakan waktu hanya untuk mencari dunia saja, maka kerugian yang besar yang akan kita alami, menyesalnya nggak habis-habis. Nah, kalau bayi dalam kandungan itu suplai makanannya itu adalah plasenta. Cara orang Jawa itu puser, hari-hari itu. Oh, ora butuh liyane, butuh iki wae. Maka ketika dikasih kaki dan tangan, dia bilang, untuk apa kaki dan tangan? Di sini gelap, di sini sesak, nyesak-nyesai, marake sumpek. Nggak usah tangan, nggak usah kaki. Mintanya apa? Mintanya puser wae, orang selia-liane. Lah bapak-bapak ibu sekalian, maka ketika dia tidak mau kaki dan tangan, tidak sempurna jasadnya, maka ketika dia lahir ke dunia dalam keadaan cacat. Ketika bayi lahir ke dunia, pertama kali yang dipotong apanya? Ya ini yang dipotong pertama kali. Sing disayang, dieman-eman, kek, dipotong. Kamu tidak ada gunanya sekarang. Lah yang berguna tangan, kaki, semua berfungsi semuanya. Lah tidak punya tangan, tidak punya kaki, maka penderitaannya tidak habis-habis selama 60-70 tahun. Lah bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ini adalah tamsil. Sebenarnya untuk memudahkan kita memahami hidup itu seperti itu, Pak. Nah itu. Lah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari yang tidak ada itu untuk abadi. Jadi manusia itu abadi, Pak. Ya. Tetapi kata Nabi, intikal minad darin ilad dar. Kamu tuh hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu selama 9 bulan 10 hari di rahim ibu, 60-70 tahun di dunia, nanti lahir lagi ke kubur, itu ribuan tahun lamanya menanti kiamat datang. Nanti ribuan tahun di yaumil mahsyar, diadili, ditimbang. Nanti surga yang selama-lamanya, pindah. Maka sesungguhnya umur manusia itu lebih panjang daripada umur langit dan bumi. Langit dan bumi ketika kiamat datang langsung entek habis. Nah itu. Tapi manusia walaupun kiamat, walaupun langit runtuh, manusia itu tidak pernah habis-habisnya, Pak. Terus ada. Hanya dia pindah dari alam ke alam yang lain. Lah yang mati apanya? Yang mati jasadnya, tapi ruh tidak pernah mati. Lah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa hidup ini hanya sekali dan ini kesempatan emas. Dan kalau waktu di dalam kandungan itu kita pasif. Jadi laki-laki kah, jadi perempuan kah, itu semua takdir daripada Allah, qadarullah. Tetapi ketika di dunia ini manusia disuruh aktif memilih. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Aku tunjukkan kepada kalian jalannya, jalan yang lurus, jalannya Allah.
Maka imma syakira wa imma kafura. Mungkin kamu beriman, mungkin kamu jadi kafir. Milih yo terserah kowe. Lah ngoten, Pak. Maka selama 60-70 tahun ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini adalah Allah Ta'ala menyerahkan kepada kita supaya kita bisa menggunakan, memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini. Lah kamu kepengen apa? Pilihin. Nek jalan keimanan, jalan ketakwaan, nanti ujung-ujungnya bahagia di dunia, di kubur, sampai di surga. Tapi kalau kamu memilih jalan selain daripada itu, kamu di dunianya sudah susah, di kubur menderita, sampai di neraka tidak habis-habis nanti. Nah ini jalan tuh hanya dua itu. Lah manusia dipersilahkan memilih. Ini dalam surat Al-Insan. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita aktif, maka kesempatan emas bagi kita memilih. Kesempatan emas bagi kita mengambil sesuatu yang besar, bukan hanya yang kecil, bukan yang hanya terbatas. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu tidak mempersiapkan diri dari sekarang, tidak mengambil kesempatan emas ini nanti gelonya itu tidak habis-habis. Maka ketika mati pertama kali dia berpindah lahir dari alam dunia ke alam kubur, baru dia menyadari sesadar-sadarnya akan kekeliruan dan kesalahan dalam mengambil jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila maut datang kepada seseorang, nek cara bahasa pinjamnya itu adalah orang dari dunia lahir ke kubur, lah gitu. Lah dia sadar ketika bayi lahir ke dunia, yang dipotong pertama kali adalah pusarnya, tangan dan kaki mulai berfungsi. Sekarang ini ya lahir ke kubur, maka iman, amal yang soleh ini mulai berfungsi dan berguna, manfaatnya tampak setampak-tampaknya. Manusia sadar sesadar-sadarnya, itulah perkara yang paling penting di dalam kubur. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, maka orang-orang yang pertama kali lahir ke kubur ini berteriak, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah hamba ke dunia. Lah kok minta kembali ke dunia itu ada apa toh Pak, Bu? Dunia tempat orang sekolah di sekolahan, dunia tempat orang kuliah di kampus, dunia tempat petani bekerja di sawah ladang, tempat pedagang bekerja di pasar, di toko, tempat pegawai kerja di kantor, buruh di pabrik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah dunia. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ditanya orang yang baru lahir ke kubur ini, lah kamu tuh pengen kembali ke dunia tuh pengen apa toh? Kalau ditanya, jawabnya apa? Dia tidak ingin bersentuhan dengan perkara dunia ini. Sekolahan, kampus, ladang, sawah, pasar, kantor, pabrik, saya tidak ingin itu semua. Lah inginnya apa? Satu saja, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar hamba ya Allah bisa beramal soleh ya Allah
menjalankan perintah-perintah Engkau ya Allah. Fima taraktu, yang dahulu hamba tinggalkan. Hamba menganggap agama tidak penting. Hamba beranggapan dan berkeyakinan yang paling penting anggere kendil tidak ngguling. Nyesel gak habis-habis. Tolong ya Allah, beri kesempatan, tolong. Ini sekalian, fima taraktu, tak tinggal ke. Lah ini orang yang mensia-siakan kesempatan emasnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha." Omonganmu kuwi omongan sing sia-sia. Lah ngono kuwi. Wis tak kai umur panjang, tak kai kesempatan emas, kamu tidak menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik, mbok sia-siake. Ora iso. Jabut nyawane, tetep mati. Ora iso bali. Ah ngono, Pak. Ngeri. Akhirnya orang ini meraung-raung, menangis, air mata habis, sampai keluar darah air matanya itu. Tidak akan pernah berubah nasibnya, tetap mati. Raja mati, wong sugih, sultan, apane wong randio apa-apa cepet mati nih. Nah, sultan iki nang rumah sakit, Pak. Obat iki tusuk ini, tusuk kono, alat iki, alat kono, ngik ngono ke. Seminggu nganti sesasi ngakik wonge ya ijik urip. Barang dicopot kuwi ne langsung teksak. Kuwi nyata. Jadi maksudku ki nek wong ra duwe ra tahan duwite, cepet matine. Nah sing sultan iki tahan duwite suwe, nganti entek duwite lagi bar, lagi kira-kira ngono kuwi. Leres mboten? Oke nyata kok. Lah bapak-bapak ibu sekalian, dia mengatakan ingin kembali ke dunia, kata Allah tidak bisa. Kesempatan emas tuh hanya sekali ini aja, tidak bisa diulang-ulang. Terus innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang kalau sudah mati, maka rohnya dicabut, maka dia dipindahkan ke alam barzah di sebelah sini, maka ditutup sampai hari kiamat. Orang mungkin iso bali nang dunya, orang mungkin simbah tilik putu, ora iso. Lah ngono ke. Iki kepercayaan wong Jawa iki repot, Pak. Jarene simbah tilik putu nek ban malam Jumat. Piye carane wong wis ditutup kaya ngene kok arep metu iki piye carane? Nah, itu. Termasuk bapak-bapak ibu sekalian, itu hantu bangkit. Hantu bangkit tahu enggak? Pocongan jalan di gonilan, ora enek kuwi. Mboten enten. Maka tidak akan bisa keluar lagi dari dinding pemisah. Yang membuat dinding ini bukan manusia, bukan Pak RT, Pak Lurah. Yang membuat dinding pemisah ini adalah Allah. Lah Allah itu perbuatannya itu sempurna. Siapa sing iso mbrobos kira sapa? Ngono, penjara yang paling ngeri di dunia itu Alcatraz, Pak. Itu ada escape from Alcatraz, pelarian dari Alcatraz. Kuwi penjara sing koyo ngono iso melompat, iso masuk di bawah tanah, berenang sampai ke daratan tuh bisa. Ada kejadian itu di dunia. Walau sehebat apapun pekerjaan manusia, itu masih ada kelemahannya. Tapi kalau perbuatan Allah itu maha sempurna semuanya. Kok iso brobos kok ngendi kuwi?
Nah, gitu Pak. Jadi orang beriman tuh harus mantap, yakin dengan ilmu yang ada di dalam Quran. Kula panjenengan sedaya nek lewat di kuburan mengkrak-mengkrik mboten? Mengkrak-mengkrik mboten? Wedi. Lah ngopo? Masalahe lho, kowe cilik kuwi lho. Nduk mlebu nduk. Ki malam Jumat kowe nek pocongan metu lah ngono lho. Ayo ndang. Kira ana pocongan. Lah wit cilik iki wis dicekoki sing kaya ngono kuwi. Meleme tontonane nggon TV bokir joyak-oyak pocongan. Lah ngono wis komplit akhire. Jadi anggaran delok kuburan langsung makser kelingan kuwi. Padahal itu sudah tidak ada apa-apa dan orangnya tidak tinggal di situ, orangnya tinggal di alam barzah. Mula saya bilang sama santri-santri itu loh Pak, untuk uji nyali, ayo melaku jam 12 malam yang kuburan Bonoloyo. Utawa kene wae Praciman yang kuburan Anirbi jam 12 jam 1 malam sendirian. Nah itu namanya uji iman Pak, ora uji nyali. Weh ngono. Mesti akeh sing ora wani. Wes saiki nang kuburan ribuan tahun loh Pak. Lah ini tidak sempurna imannya, tidak sempurna amalnya. Maka ditanya malaikat, man robbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Padahal sudah dibocor ke soale. Tapi sejak di dalam kubur itu apa yang ada di hati, itulah yang keluar di lisan. Kalau di dunia lain di bibir, lain di hati, sampai ada lagunya. Lain di bibir, lain di hati. Lah ngono kuwi itu di dunia, bibir tersenyum, hati marah. Nah, itu bisa Pak. Tapi sejak masuk di dalam kubur, apa yang ada di hati itulah yang keluar di bibir kita. Ora iso. Mantra buka, lah nek iman nang kene ya langsung Allahu Rabbi. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau hidupnya di dunia itu meyakini satu-satunya jalan yang akan membawa kesuksesan dunia sampai akhirat, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia belajar sunnah dan dia mengamalkan sunnah dan menjadi keyakinan, maka dia akan mudah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngono. Siapa? Apa agama kamu? Nah kalau di dunia keyakinannya terhadap Al-Quran, terhadap syariat-syariat, maka Bapak sekalian dia mengamalkan itu, mudah jawabnya. Jadi yang dijawabkan itu adalah yang diyakini dan diamalkan. Maka sejak itu Bapak-bapak Ibu sekalian akan diistirahatkan sebagaimana istirahatnya pengantin baru di malam pertama. Maksudnya apa? Ribuan tahun di dalam kubur Bapak-bapak Ibu sekalian, ning rasane mung sak wengi tur yo kaya manten anyar. Seneng. Tahu-tahu as-sholatu khairum minan naum. Ngono kuwi, Al-Falah sudah adzan. Mak minta wis adzan lho. As-sholatu khairum minan naum. Oh, subuh to. Oh, kaget. Saking senenge. Janjane manten anyar ki apa ya turu to asline. War takon karo ibu-ibu, Bu, lek manten anyar niku tilem napa mboten? Hah? Tilem to, pura-pura. Lah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kiamat datang, manusia semua dikumpulkan di akhirat di yaumil mahsyar. Semua orang menghadap kepada Allah. Maka Allah bertanya, limanil mulku yaum, siapa raja hari ini? Siapa raja hari ini? Mana raja-raja yang ada di dunia itu mana?
Maka Allah sendiri menjawab, lillahi wahidil qahar. Kerajaan itu adalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Akulah Allah, pemilik kerajaan ini, langit dan bumi. Bapak-bapak ibu sekalian, maka di dalam surat Sajadah ayat 12 Allah menceritakan nanti kejadian ini di akhirat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bapak-bapak sekalian, betapa ngerinya kalau kalian nanti melihat orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, bukan orang kafir, Pak, menundukkan kepala mereka dengan lesu di hadapan Tuhan mereka. Maka mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Maksudnya kami menyaksikan semuanya. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan izin Engkau. Tidak ada yang bisa bergerak para malaikat itu kecuali juga dengan izin Engkau. Tidak ada yang berguna hari ini kecuali iman kepadamu dan amal-amal yang soleh. Itu, Pak. Maka ya Allah, farji'na na'mal solihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, agar kami bisa beramal soleh. Iso sholat jamaah, iso pengajian malam ahad, iso sedekah, bantu orang miskin, anak yatim, iso puasa Ramadan. Dulu hamba tinggalkan, hamba tidak mengerjakan itu ya Allah. Itu penting ternyata. Ya Allah, kembalikanlah hamba ke dunia. Waktu mati minta dikembalikan ke dunia, sudah di akhirat juga minta dikembalikan dunia. Saat ini kula panjenengan sedaya mati tilar dunya. Ya Allah, kembalikanlah ke dunia. Duniane tesih mboten? Tesih. Tapi kalau hari kiamat di akhirat, ya Allah, kembalikanlah hamba ke dunia. Dunia yang mana? Apa masih ada dunianya? Oh, kiamat dunianya sudah habis. Lah kok minta kembali kemana? Ke dunia. Itu tidak mungkin. Lah wong panggungnya wis tutup lagi Arab tuku karcis. Ini mimpi. Nah, itu. Tapi kenapa, Pak? Waktu mau mati pengen balik ke dunia. Waktu sudah di akhirat, ribuan tahun sudah dikubur, pengen lagi kembali ke dunia. Ada apa dengan dunia? Nah, ini dunia sekarang, kita di dunia ini. Karena dunia adalah sangat penting dan merupakan kesempatan emas bagi kita menyempurnakan iman dan amal. Tapi kebanyakan orang lalai dan mensia-siakan perkara iman, amal, agama disia-siakan. Kalau urusan dunia top. Hari hujan deras, Pak. Niku wayahe kerja. Tindak mboten? Tindak mboten? Hari hujan, pengajian, tindak mboten? Mboten, wis ngono wae lah. Jujur wae. Alasane macem-macem lho kae. Ini nyata kok. Ini contoh paling gampang loh. Agama itu kelah-kelahan. Yang bab dunia pen-penan. Padahal dunia ini akan ditinggalkan.
Saya tidak mengatakan orang entuk nyambut gawe, orang entuk kerja, boten. Seandainya manusia itu dia takut bangkrut, dia takut kepada neraka jahanam, sebagaimana dia takut bangkrut, maka dia akan terbebas dari siksa Allah. Itu poin. Bapak-bapak Ibu sekalian, akhirnya setelah ditimbang, diadili, akhirnya masuk neraka. Lah sampai di dalam neraka, orang ini masih minta lagi kepada Allah, minta kembali ke dunia. Nah, itu. Maka mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Halah halah halah, wes mati gelo ora dituruti, di yaumil mahsyar gelo ora dituruti, sudah di dalam neraka, sudah di dalam neraka kaing-kaing, yo ijik kepengen bali nang alam dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Menengo sampai kayak gitu loh Pak Allah itu. Menengo. Rasa kakean omong. Tetap kamu tinggal di dalam situ. Kamu coba bayangkan. Nah, inilah hadirin sekalian, nah itu bakal terjadi kalau salah di sini. Maka supaya tidak menyesal, maka ini diperbaiki. Nah itu. Maka sekarang ini apalagi yang sudah berumur Pak, sepuh-sepuh itu, saya kalau ngomong di masjid saya itu, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun sepuh apa kesepuhan terserah. Niku mangkirangi kerja dunyone. Gitu. Mangkatah-katahaken tindak ten masjid, sholat, i'tikaf, maca Quran, zikir, istighfar, sedekah, pokoknya golek sangu saakeh-akehe, wektune wis cedhak. Iki wis meh magrib. Sedilit kan matahari angslup. Lagi bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu. Maka Nabi SAW bersabda, Al-Kaisu, orang yang pintar itu orang yang selalu ingat akan mati dan beramal untuk bekal menghadap kepada Allah. Nah, itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, ya saya tidak tenteng-tenteng aling ngomong-ngomong kayak gini nih, tapi bukan berarti orang tua-tua pasti lebih dulu mati meninggal dunia, enggak juga. Ternyata yang muda-muda juga banyak ketepok itu ukeh biangat. Lah sing sepuh-sepuh malah jik terus. Ini nyata. Nah itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, yang muda-muda jangan merasa bangga. Bisa saja yang muda lebih dulu dari yang tua. Jarene nek cara dohiri kambil ki mesti bakal jiblok luwih dhisik. Tapi nyatanya bluluk itu ya paling banyak jibloke plangplung yo kae ra umum. Leres bapak-bapak ibu sekalian? Nah, ya mula sing nom-nom ora entuk bangga. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, menjauhi larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang taat. Muslim yang taat itu menjalankan ajaran-ajaran Islam. Sholat, poso, haji,
Napa kemawon sedaya perintah Allah. Lah apa hubungannya menjalankan perintah Allah dengan mati? Mati itu datangnya tiba-tiba. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, mengamalkan agama mendesak, tidak bisa ditunda-tunda. Karena sewaktu-waktu kalau maut datang, maka kita semua harus siap. Leres napa mboten? Saya rasa itu saja dulu Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini adalah nasihat buat yang berbicara dan juga nasihat bagi kita semua. Kadang-kadang saya itu susah tidur, Pak. Mbayangke nek kula sing dilebetke nggon lubang kubur. Susah kula tidure. Kula mikire ngaten lho, Pak. Mangke saged boten jawab pertanyaan malaikat. Mangke saged selamat boten dari siksa kubur. Wis ra iso mlayu ning dindi kok. Kadang-kadang kula boten saged tilem kula niku mikirke ngoten niku. Iya, glebak-glebak rasa turu kelingan. Loh. Rencang-rencang kula sak sebaya kula niku sing meninggal dunia pun kathah kok. Ditelepon, "Mas, anu lho. Si Fulan meninggal." "Hah? Mas, Fulanah meninggal?" "Hah?" Wis bolak-balik bangsa WA, telepon. Nah itu umur sak kula niku pun kathah ingkang tilar donya. Nah, mila Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan ada yang tenang dengan perkara ini. Maka masing-masing kita berlomba-lomba fastabikul khairat, mencari kebaikan. Demikian Bapak-bapak sekalian, kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada salahnya dari diri kami sendiri. Sebelum kami tutup, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, juga kami persilahkan. Sajake boten enten nggih. Nek boten enten kula angslep. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.